Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apiza. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pemilu. Nah, di sini sistem pemilu sesuai dengan demokrasi klasik. Pemilu adalah sebuah transmission of blood, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah untuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pemimpinan rakyat. Ada pula sistem pemilihan umum, merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau transformasi suara ke kursi parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Nah, di sini terdapat bagian-bagian dan komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di antaranya itu sistem hak pilih, sistem pembagian daerah pemilihan, sistem pemilihan, dan sistem pencalonan. Baiklah, di bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dalam memiliki ciri khas masing-masing, tetapi pada umumnya berpegang pada dua prinsip, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Nah, di sini sistem pemilihan mekanis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa, individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan suatu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Nah, sistem berbeda dengan sistem pemilihan organis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi, persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Nah, kita masuk pada sistem pemilihan umum di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vakum, akan tetapi berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilihan yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menentu sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan Indonesia. Di sini ada beberapa sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan Indonesia, yaitu 1. Zaman demokrasi parlemen 1945 sampai 1959. 2. Zaman demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, zaman demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Yang keempat, zaman reformasi. Zaman reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih pentingnya pemilu untuk dilaksanakan, yaitu pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diterapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pentingkah pemilu bagi satu negara? Di sini, pemilu sangatlah penting bagi suatu negara dikarenakan 1. Pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang keempat, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau memberitahu tentang asas-asas pemilu atau pemilihan umum yang harus diketahui, yaitu 1. Langsung, 2. Umum, 3. Bebas, 4. Rahasia, 5. Jujur, dan 6. Adil. Itu 1. Langsung itu berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri. Yang kedua, umum. Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan jenis kelamin. 3. Bebas. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilihan pada pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos. 4. Rahasia. Rahasia berarti dalam menentukan pemilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pemilihannya. 5. Jujur. Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu adil. Adil berarti pelaksanaan pemilu, setiap pemilihan dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Baiklah, sampai disinilah penjelasan saya tentang sistem pemilu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Nur Apiza dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.